Segala hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah pemelihara yang agung, Allah yang senantiasa menolong, menuntun, memimpin dan bahkan memberkati kami sepanjang tahun kemarin sampai awal tahun 2024 Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang sungguh baik. Amen. Kami mengucap syukur punya Allah yang sungguh ajaib. Yes. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian sudah kami naikkan Tuhan. Demikian juga Tuhan, sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Setelah firman-Mu menjadi terang dan suluh bagi setiap jalan kami. Sehingga memasuki tahun 2024 kami, haleluya, tidak khawatir, tidak cemas. Bahkan kami tidak bingung Tuhan, karena kami punya Allah. Firman-Mu itulah yang menjadi menerangi kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah-ibadah yang lain, gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Engkau lawati mereka di sana di mana sedih. Lawati kami tempat ini Tuhan. Saudara-saudari kami Tuhan yang pagi hari ini tidak bisa berhimpun berkumpul bersama-sama kami, juga Tuhan Kau lawati mereka di mana sedih. Kau lawati kami di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan ingatkan bahwa kami punya dan Dia punya Allah yang sungguh bertata dan berkuasa dalam hidup ini. Amen. Biarlah hidup yang kami hidupi hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah pada pagi hari ini. Anak kami, generasi kami, sekolah ini tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau rapi anak-anak kami agar menjadi generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Nah, Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkebati guru sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di tengah-tengah pujian kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Jika ada sisa-sisa iblis atau hati yang masih belum terbuka, siap menampung kebenaran firman-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun kami izinkan selain daripada Engkau saja yang bertata di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, semua sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi. Selamat tahun baru. Selamat memasuki berkat Tuhan yang baru. Amin. Karena Tuhan kita baik, Dia baik senantiasa adanya. Seperti pujian yang barusan kita naikkan, ku bersyukur Bapa. Jadi kita mengakhiri tahun 2023 dengan mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah memberkati kita sepanjang tahun 2023. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak diberkati Tuhan. Amin. Kita ada semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi kalau bukan karena Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang senantiasa menolong, dan bahkan Dia Allah yang menggendong Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Dia Allah yang menggendong Bapak Ibu? Di saat kita merasa sendirian, Dia yang menolong, menanggung beban kita. Di saat kita merasa terpelosok, di saat kita merasa tidak mampu, Dia sanggup menolong kita. Asal kita sungguh-sungguh percaya, berserah hanya kepada Dia. Jadi puji Tuhan, di akhir tahun 2023 sungguh sangat luar biasa. Kita diberkati Tuhan, dan bahkan bukan orang Kristen saja diberkati. Kalau Tuhan mengasihi itu tidak setengah-setengah, Dia mengasihi sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau namanya
liburan Natal sama liburan Tahun Baru di Bali itu luar biasa. Jalan-jalannya memang macet, tapi hotel-hotel penuh, usaha penuh, jadi mereka yang jualan souvenir juga kebanjiran order, yang oleh-oleh juga mereka diberkati Tuhan kebanjiran order. Jadi puji Tuhan tahun 2023 sungguh sangat luar biasa. Yang mana di awal tahun kita masih bingung apa yang harus kita perbuat. Tetapi pada pagi hari ini kita menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan telah memelihara kita sungguh sangat luar biasa. Jadi kita memasuki tahun baru di tahun 2024, harusnya kita seluruhnya meninggalkan seluruh beban hidup kita yang di masa lalu. Tinggalkan semua lalu kita, karena kita mau melangkah lebih jauh lagi di tahun 2024. Amin. Kalau kita ingin maju melangkah lebih naik lagi, mari tinggalkan beban kita. Jadi kalau kita naik gunung, semakin berat beban itu semakin susah tak naik gunungnya. Ya, cuma anak-anak kalau orang sekarang naik gunung dia sewa porter, ada yang ngangkut barang-barangnya. Kadang-kadang orang naik gunung tuh semuanya di bawah, bukan cuma camping tempat tendanya, tapi semuanya, kadang-kadang kompor semuanya di bawah sampai nggak mampu naik. Tapi pas di pertengahan mungkin berat sekali, akhirnya ada jasa orang yang bisa membantu menolong kita. Tetapi pagi hari ini kita memasuki tahun yang baru. Tema kita di tahun 2024 adalah tema berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pengharapan kita adalah pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tema kita di tahun 2024. Jadi apapun yang kita lakukan, pengharapan-pengharapan apapun yang kita lakukan. Pada minggu yang lalu saya ingatkan, serahkanlah seluruhnya pengharapan itu kepada Tuhan. Karena mungkin kita memasuki tahun 2024, tahun politik, kita berharap salah satu pasangan akan menang jadi presiden. Tapi kalau kita serahkan semua itu kepada Tuhan, biarlah Tuhan biar Tuhan kasih hikmat kepada kita orang-orang percaya bahwa pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang sesuai dengan hati Tuhan. Ciri pilihan yang sesuai dengan hati Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera di hati. Amin. Kalau kita melakukan sesuatu, melakukan tugas atau melakukan aktivitas, tapi tidak ada damai, kita patut melihat, kita patut merenung dulu. Kenapa kok aku bisa kok mampu melakukan ini, tapi kok rasanya nggak ada damai di dalam hati. Jadi kalau tidak ada damai, tidak ada rasa sukacita dalam hati, mari kita belajar. Ingat, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi apapun di tahun 2024, kita mari kita serahkan hanya kepada Tuhan, karena Dia ya pemelihara hidup kita. Jadi harapan-harapan kita serahkan kepada Tuhan. Jadi segala keputusan, segala rencana, mari serahkan kepada Tuhan. Jadi pengharapan di dalam kuasa kehendak Tuhan. Itu adalah tema kita di tahun 2024. Itu tema gereja, tapi pribadi lebih pribadi tentunya punya kerinduan. Jadi punya kerinduan masing-masing. Apapun kerinduan Bapak Ibu, adik-adik semua, saya yakin semua rindu tahun depan ingin diberkati Tuhan. Tahun depan ingin semakin sukses. Banyak rencana dan harapan di tahun 2024. Karena setiap kita yang hidup pasti punya. Kalau kita masih hidup harus punya tujuan. Kalau kita umpamanya dalam hidup ini tanpa tujuan, tanpa ada pengharapan, ya kita harus patut introspeksi diri itu. Nanti sia-sia sama dengan kita
Hidup tapi nggak hidup gitu. Jadi mari pikirkan sekali lagi sebelum kita melangkah minggu kedua, masih minggu pertama. Hidup kita di tahun 2024 harus punya resolusi apa yang ingin kita kerjakan di tahun 2024. Tahun 2024 aku harus dapat tempat kerja baru. Itu contohnya. Tahun 2024 aku harus punya pasangan. Buat yang belum punya pasangan. Buat yang sudah punya pasangan, mungkin tahun 2024 aku mau berumah tangga. Atau mereka yang sudah menikah, tahun 2024 aku yakin bersama Tuhan Yesus aku diberkati. Aku punya momongan. Amin. Setiap dari kita harus punya rencana, harus punya goal, pengharapan. Dan pengharapan kita itu serahkanlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi tema gereja adalah pengharapan dalam kuasa kehendak Tuhan. Hope in God's will. Jadi mari kita sama-sama berharap di dalam kehendak Tuhan. Jadi berharap dari kehendak Tuhan, minggu yang lalu saya ingatkan kembali bagaimana agar kehendak kita sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus grow your relationship with Jesus. Tidak ada resolusi yang lain, tidak ada goal yang utama. Kalau ingin pengharapanmu dijawab oleh Tuhan, kalau ingin kerinduanmu dijawab oleh Tuhan, prioritas pertama, step pertama yang harus kita lakukan adalah mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi grow your relationship with God. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Udah, itu kedua. Jangan lupa berdoa. Pray daily. Berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tapi berdoa juga buat orang lain. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau hari ini banyak teman-teman yang sudah ikut terlibat di dalam doa. Dan yang ketiga, read the Bible every day. Karena firman ini itu adalah suluh dan terang bagi setiap jalan kita. Jadi apapun permasalahan yang ada dalam hidup kita, ada jawabannya dalam firman ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama ikut Abba. Ayo baca Alkitab. Salah satu, saya sendiri ikut baca Alkitab. Saya sudah khatam, nggak tahu beberapa kali sudah khatam. Dari Kejadian sampai Wahyu saya berulang-ulang baca. Tapi pas saya mengawali Kejadian yang pertama minggu lalu, luar biasa. Pembukaan rahasia firman itu memang luar biasa. Firman yang kita baca hidup kok. Betul-betul hidup. Dulu mungkin saya waktu baca Kejadian pada mulanya biasa-biasa saja. Tapi pada saat ini kok detail sekali. Ada pembukaan baru yang saya dapatkan. Jadi rupanya hidup kita tuh harus lebih banyak didominasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup mungkin 100%-nya itu adalah milik kita memang. Kita perlu makan, kita perlu jalan-jalan, kita perlu bekerja, kita perlu beraktivitas. Dari banyaknya kegiatan, kayaknya lebih banyak dalam hidup kita isi dengan hal-hal yang lain. Kalau kita baca Alkitab 3 pasal 1 hari, tadi pagi saya baca 3 pasal 1 hari, tidak sampai 15 menit itu udah selesai kok. Bisa dicoba nanti, baca Kejadian pertama sampai Kejadian ketiga. Nggak sampai 15 menit kok. Itu waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan, karena firman itu menjadi suluh dan terang dalam setiap hidup kita. Nah, kalau kita terus berdoanya mungkin nggak sampai 5 menit. Paling-paling 1 menit pun tidak. Jadi anggaplah kita bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari itu cuma 15 menit.
Tapi aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari, berapa? 24 jam, tidur 8 jam. Sudah jadi berapa jam? 18 jam. 18 jam ngapain aja? Mijit. Ya, kalau dulu pijit tangan, kaki. Kalau sekarang dipijit HP-nya dipijit ya. Kalau mijit HP itu berapa jam? Berjam-jam ya. Siapa punya Android? Pernah ada Android ngasih tahu berapa lama Bapak Ibu ngelihat Facebook, berapa lama ngelihat Instagram, berapa lama ngelihat WhatsApp? Siapa pernah ngelihat? Saya beberapa kali diingetin oleh ini canggihnya smartphone. Coba lihat nanti di HP saya udah jadul tapi dia betul-betul smart. Sekali waktu mungkin saya ngelihat Instagram terlalu lama. Tahu-tahu pas harusnya kan ganti layar, pas ngeklik layar ke atas tahu-tahu laporan. Jumlah waktu yang kamu habiskan sepanjang hari ini di dalam smartphone itu kelihatan. Yang paling tinggi Instagram. Terus yang kedua Facebook. Terus yang ketiga saya ngelihat LinkedIn. Terus yang keempat baru muncul aplikasi Alkitab. Terus akhirnya saya tanya istri saya, "Ma, ada di HP-nya Mama gini, laporan summary-nya?" Itu pagi apa malam? Malam sebelum kita tidur tuh. Saya tanya istri saya, dilihat sama istri saya. Dia Instagram nomor 1 memang. Udah itu nomor 2 Alkitab. Luar biasa ya. Jadi itu canggihnya smartphone. Nomor 2 Alkitab. Yang nomor 3 nggak tahu, lupa saya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya rupanya membaca Alkitab itu cuma 15 menit, 3 pasal itu dalam summary-nya itu nomor 4 gitu. Daripada saya ngelihat Instagram. Jadi itu satu hal mungkin yang bisa kita ubah di tahun 2024. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, adik-adik berapa lama melihat HP. Tapi di satu sisi, dalam hidup yang kita hidupi saat ini, napas yang kita punya saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Jiwa yang kita hidupi saat ini, yang ada di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, itu adalah dari Tuhan. Mari kita beri makan jiwa dan hati kita. Makanan jiwa dan hati kita itu adalah firman Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi resolusi tahun 2024 yang pertama, agar goalnya kita, agar pengharapan kita dijawab oleh Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, berdoa setiap hari, doakan orang lain juga, udah itu baca firman, dan put God in your priority. Put God first in all your priority. Apapun prioritas hidup yang akan kita lakukan, apapun aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, mari kita prioritaskan Tuhan dulu. Jadi sebelum turun, bangun, melakukan aktivitas masak, melakukan pekerjaan, tetap utamakan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini aku bangun, mataku masih bisa melihat. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku kesempatan hidup. Tuhan akan menolong dan bahkan akan menjawab segala doa-doa kita. Amin. Nah, sekarang memasuki tahun 2024, tahun pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita memasuki tahun God, the year of hope in God will, adalah tahun yang sungguh sangat luar biasa. The year of hope in God will, jadi tahun pengharapan sesuai kehendak Tuhan. Jadi kalau seandainya kita anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, yang sudah ditolong dan bahkan dikasih Tuhan sepanjang tahun 2023,
bisa melihat. Jadi ciri-ciri daripada orang yang hidupnya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya berserah bergantung hanya kepada Tuhan. Sebelum lebih lanjut, tema kita, setiap orang yang hidupnya bergantung berserah kepada Tuhan, yang pengharapannya diserahkan kepada Tuhan, ciri-cirinya yang pertama adalah hidupnya tetap optimis. Jadi tema kita bulan Januari mengawali tahun 2024, firman Tuhan berkata, tetap optimis, tetap jangan kecewa, jangan cemas, tapi punya pengharapan karena kita punya Tuhan Yesus hidup. Jadi untuk mengawali tahun 2024, minggu pertama ini firman Tuhan berkata, tetap optimis, be optimis. Milih kita sama-sama baca kebenaran firman dalam Filipi 4. Tolong Pak Anton, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita tolong diklik gini ya. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Tapi nyatakanlah dalam segala hal. Keinginanmu kepada Allah. Keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Ya, ayat 7. Damai sejahtera Allah. Ya. Yang melampaui segala akal. Ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mengawali tahun 2024, firman Tuhan berkata, jangan tetap optimis, janganlah kamu khawatir. Kalau kita mau beraktivitas setiap hari, baru bangun saja sudah cemas, sudah ngomel isinya dalam bibir, kita setiap hari, berarti sepanjang hari itu kita tidak akan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau ingin hidupnya kita diberkati Tuhan di tahun 2024, kalau ingin hidup kita sungguh-sungguh, pengharapan kita dijawab oleh Tuhan, tetap optimis. Kalau mengawali hari itu dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Sehingga pujian yang pertama, bukan saya minta Bu Mega nanti nyanyiin lagu Ku Bersyukur. Karena semasih kita hidup, kita harus senantiasa mengucap syukur. Jadi orang yang bersyukur tetap optimis, walaupun keadaannya susah, walaupun mungkin saat ini mau makan apa nanti siang, dia tidak terlalu memusingkan diri tentang apa yang akan dimakan, tapi dia tetap optimis karena dia punya Tuhan Allah pemelihara yang agung. Jadi mari awali tahun ini, minggu-minggu ini, awal bulan tahun 2024 di bulan Januari, kita punya hati sikap yang optimis. Remain optimistic. Dalam situasi yang terpuruk pun, pesan firman ingatkan kita tetap optimis. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin harapan-harapan kita di tahun 2024 belum dijawab Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Rasul Paulus mengingatkan seluruh umatnya di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kalau kita punya resolusi, punya pengharapan di tahun 2024, harusnya pengharapan kita serahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan pengharapan kita kepada manusia. Sebelum kita menyerahkan pengharapan kita kepada manusia, mari serahkanlah kepada Tuhan seluruh pengharapanmu. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah itu sesuai dengan maunya Tuhan atau tidak? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Tidak ada rancangan yang buruk. Makanya segala pengharapan kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan adalah tetap optimis, remain optimistic dalam segala situasi.
susah ataupun bahagia, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya optimis. Apalagi terus terang Bapak Ibu, kita ada di penghujung zaman saat ini. Kita ada di zaman akhir. Mungkin yang melihat berita atau yang suka lihat-lihat Instagram, hari Jumat atau Sabtu pagi, Korea Utara melepaskan mortir sekitar lebih dari 200 ke Korea Selatan di perbatasan pulau, lupa saya nama pulaunya itu. Pertengahan tahun 2023, perang Ukraina sama Rusia, lanjut Israel sama Palestina. Sekarang Korea Utara sama Korea Selatan. Kemarin saya baca berita Rusia menyerang Ukraina, itu pakai senjatanya Korea Utara. Saat ini kita hidup di penghujung zaman, Bapak Ibu. Hidup yang kita hidupi saat-saat ini memang berat. Ada tugas yang begitu sungguh-sungguh luar biasa yang harus kita kerjakan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Apakah kita menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan atau tidak? Itu tergantung daripada kita masing-masing. Apa kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan atau tidak? Itu semua tergantung daripada kita masing-masing. Kalau seandainya mengawali hari kita sudah ngomel, sudah marah-marah, sudah tidak benar sikapnya, jangan berharap mengakhiri dengan sukacita. Sebelum engkau minta ampun, melepaskan diri dari segala beban permasalahan itu. Jadi kalau ingin mengawali tahun 2024, mari punya sikap yang berharap penuh hanya kepada Tuhan. Jadi sikap pertama adalah tetap optimis. Apapun situasi yang terjadi, Tuhan ingatkan agar kita optimis. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 7, apa firman Tuhan? 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Dia, Allah, Tuhan yang memelihara kamu. Yaitu I-nya huruf besar. Ia yang memelihara kamu. Jadi hidup itu lebih berharga dari segala-galanya. Jadi tetap optimis. Rasul Petrus mengingatkan agar serahkan segala kekhawatiranmu, apa yang menjadi beban Bapak Ibu, apa yang menjadi beban adik-adik saat-saat ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Di Matius juga ditulis dalam Matius 6 ayat 25, saya bacakan buat Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan mengingatkan kita untuk mengawali tahun ini, untuk bangun pagi jangan melihat yang buruk, tapi lihatlah yang baik. Bagaimana Tuhan masih ngasih kita hidup. Waktu bangun pagi kita harusnya bersyukur kita masih hidup. Jadi Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang yang berharap kepada Tuhan, dia punya sikap yang optimis. Dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Hari ini mau ngelihat orang lain makan steak, dia tidak terlalu pusing. Karena hidup itu lebih berharga daripada mati. Kalau seandainya kita bangun pagi ini, tahu-tahunya kita ada di rumah sakit, ada di ICU, itu sama dengan kita antara neraka, mati atau hidup. Jadi semasa kita hidup, mari pusing
diri kita dengan perkara-perkara ilahi, dengan perkara-perkara Tuhan. Tetap optimis, jangan khawatir. Jadi untuk mengawali tahun 2024, langkah pertama, langkah pasti adalah tetap optimis. Seorang yang optimis yaitu mengucap syukur dalam segala situasi. Amin. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Jadi ingat, tema kita adalah pengharapan di dalam kehendak Tuhan. Tema kita tahun 2024 adalah pengharapan sesuai kuasa Tuhan. Jadi segala pengharapanmu, pengharapan kita, pengharapan gereja, kita serahkan kepada Tuhan. Jalannya pertama adalah ciri-cirinya tetap optimis. Next, klik yang kedua. Gak mau. Oke, yang kedua, mengubah kekhawatiranmu menjadi doa. Coba baca sekali lagi Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6. Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan mengawali tahun 2024, janganlah kita khawatir, tetap optimis, tetapi mengawali semuanya itu dengan mengubah kekhawatiran itu menjadi doa. Saat-saat ini mungkin Bapak Ibu terutama saya tahu, ini masa-masa yang sungguh sangat luar biasa. Saya ngerasakan, saya barusan nangis waktu saya lagu yang kedua. Jadi tadi saya sebelum memulai ibadah, saya ngomong sama Didi, ya pengurus kaum muda, ada Didi, ada anak saya, terus ada Joshua. Saya minta tolong masukin saya di grup kaum muda. Ibu Mega tolong ya Didi, saya akan masuk kaum muda. Saat tahun 2024 saya punya resolusi, saya ngambil alih seluruh kaum muda dan kaum remaja. Karena kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, saya tidak peduli sama anak-anak muda, anak-anak saya, berarti saya kehilangan generasi anak saya. Itu tanggung jawab saya sebagai gembala, saya merasakan sebagai bapak. Sebagai bapak saat ini tidak gampang. Tantangan saat ini semakin jahat. Firman sudah menulis semakin jahat tantangan di tahun-tahun 2024. Banyak orang yang tidak mau mendengar omongan orang tua. Banyak anak-anak muda gampang putus asa. Tapi kalau saya sebagai orang tua, sebagai gembala, saya putus asa mendidik, merawat generasi, berarti saya kehilangan generasi. Saya sebagai orang tua, anak saya itu adalah permata dalam hidup saya. Harta yang termahal. Seharusnya saya merawatnya dengan baik. Dengan penuh bertanggung jawab. Saya tidak mau kehilangan generasi. Itu tanggung jawab saya. Demikian juga orang tua, semasa kita hidup, walaupun anak-anak kita mungkin sudah menikah, dia sudah dewasa, sudah bekerja, tapi namanya orang tua, kita harus tetap mengingatkan anak-anak kita agar senantiasa mencari Tuhan, agar senantiasa hidup benar dan bergantung kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Demikian juga anak-anak, dia punya kewajiban kalau hidupnya ingin diberkati, satu-satunya cara adalah menghormati Tuhan dan orang tuamu. Tidak ada kamus yang lain. Kalau seandainya engkau masih bisa diberkati, tapi
berkat itu hilang, lenyap. Kalau engkau umpamanya mungkin bisa, aku bisa tanpa orang tuaku kok. Aku mampu tanpa dia. Iya memang. Tapi berkat itu tidak kekal. Akan habis begitu saja. Itu beban dari saya. Jadi sikap ciri-ciri dari orang yang hidupnya bergantung dan berharap pada Tuhan adalah tetap optimis. Yang kedua adalah mengubah kekhawatiranmu menjadi doa. Banyak kejadian saat-saat ini orang lebih banyak menyampaikan permasalahannya daripada Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan juga yang menyampaikan hal demikian. Dia lupa kalau dia punya Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan kita. Mari kita izinkan memasuki tahun 2024. Kalau kita berharap dan pengharapan kita akan dijawab oleh Tuhan, mari ubah kekhawatiran itu menjadi doa. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 4 ayat 6 yang sudah kita baca bersama-sama. Kalau ingin kecemasan dan khawatirmu berkurang, lebih banyaklah berdoa. Kalau ingin permasalahan kurang, lebih banyaklah berdoa. Kalau hatimu gelisah atau bingung, perbanyaklah berdoa. Kalau seandainya engkau mengalami jalan buntu, perbanyaklah berdoa. Jadi cara kita agar kita menikmati berkat Tuhan di tahun 2024 adalah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya ada damai dalam Yesus Kristus. Orang yang bersyukur ada sukacita. Amin. Kalau orang yang bersukacita ada, pasti ada damai. Kalau orang yang tidak bersukacita, hatinya galau. Jadi kalau orang yang bersukacita ada damai. Jadi kalau orang ada damai di hatinya, senyumnya itu keluar. Ya enggak? Kalau kita masih belum ada damai, kalau kita masih belum berdamai, mau ngeluarin senyum itu susah sekali, itu berat kita. Jadi hidupnya ada damai di dalam Kristus. Jadi orang yang berharap dan menyerahkan segala pengharapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang berharap dan menyerahkan segala pengharapannya kepada Tuhan akan merasakan damai dan sukacita yang tiada tandingannya. Jadi kalau kita serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan dan tetap sepenuh hati, yakin dengan iman, berharap kepada Tuhan, itu akan ada damai dan sukacita di dalam hatinya. Jadi damai sejahtera dari Allah, bukan dunia. Kadang-kadang orang, nanti kalau aku bisa liburan ke Jakarta, aku merasa tenang. Itu dunia. Ya sampai di Jakarta ngabisin sekian banyak duit, mungkin kita sukacitanya, damainya cuma sesaat. Pulang dari Jakarta, kerja lagi. Bingung, nyari lagi liburan. Damainya itu sementara. Damai itu damai dunia. Orang-orang, anak-anak muda main ke beach club, minum Johnny Walker, Black Label. Yang lebih canggih lagi, XO, yang sudah lebih mahal, terus dipoto di Instagram, bikin status flashing. Wah, aku damai, sukacita, bahagia. Bahagia pas saat minum sukacita. Besoknya masuk rumah sakit. Puji Tuhan kalau masih masuk rumah sakit. Mereka yang merayakan ulang tahun baru di Surabaya, di salah satu hotel, itu grup band loh. Minum-minum, hotel terkenal loh kok. Minum-minum,
dari 4 apa 5 orang yang minum, 3-nya itu langsung lewat. Mungkin kurang keras minumannya, dia minum minuman beralkohol, cuma rasanya kayak ditambahkan, karena setelah polisi ngecek, dia ada campuran spiritus itu. Ya, kalau anak-anak muda, terus terang teman-teman, adik-adik remaja, anak muda, kalau kamu nawarin, kalau kamu minum minuman di Bali udah arak, itu udah keras itu, kalau dinyalain pakai api, nyala dia. Terus engkau tambahin spiritus, biar lebih keras, itu bukan tambah keras, itu bikin perutmu putus. Yang meninggal di Surabaya itu mereka ditemukan dalam perutnya, kenapa dia meninggal? Dia habis performan, malamnya dikasih minuman di bar, dia duduk di bar counternya itu, 3 orang itu lewat, 2 temannya masuk rumah sakit, akhirnya kalau nggak salah 1 itu lewat juga. Itu karena di dalam minuman yang dia minum itu ada kandungan spiritusnya. Jadi saya nggak ngajarin teman-teman harus minum minuman keras biar hatimu damai, sukacita. Aku gak dibilang kau gak berani minum kau. Firman Tuhan gak melarang kau minum. Tapi minum bukan untuk mabuk. Saya sebagai karyawan memang dulunya saya pengertiannya minum mabuk. Tapi setelah bekerja sebagai seorang food and beverage, sebagai seorang waiter, saya harus belajar menikmati minum itu untuk tahu rasanya bagaimana. Minum ya untuk dinikmati rasanya. Jadi kalau orang menikmati minuman, targetnya dia bukan mabuk. Ya nikmati sedikit 1 sloki, tapi jangan tequila itu diminum 1 botol. Ya langsung lewat gitu ya. Ya. Jadi hidupnya ada damai. Kalau kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus, hidupnya ada damai. Itu ditulis dalam Filipi 4 ayat 7. Sekali baca kata firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mencari damai bukan karena kita punya mobil mewah, bukan karena kita tinggal di hotel berbintang atau makan makanan steak terus di restoran ini pindah, di restoran ini pindah, tidak. Damai yang Tuhan sediakan itu adalah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dalam Yohanes 14 ayat 27 juga berkata, sekali lagi Pak Anton, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Ya. Kuberikan kepadamu. Kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan. Dan apa yang Tuhan berikan, yang kuberikan. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi mengawali tahun 2024 tetap optimis. Udah itu serahkan dirimu di dalam doa. Yang ketiga, ada damai di dalam hati kita. Dalam hati kita, dalam artian ada damai, kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan segala beban dalam hati kita. Kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Jadi buang segala beban di tahun-tahun yang lalu, tahun 2023, sehingga kita melangkah dengan yakin di tahun 2024 bahwa Tuhan akan menjawab segala doa, permohonan, dan pengharapan kita. Syaratnya pertama, tetap optimis. Kenapa optimis? Karena kita di dalam Tuhan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya sudah bilang minggu yang lalu, kalau ingin engkau diberkati Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Makanya resolusi tahun 2024 yang pertama tadi saya bilang, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan yang pertama.
Kalau seandainya saat ini hubunganmu dengan istri itu, dengan suamimu, dengan anakmu renggang, jangan kecil hati, tapi tetap optimis, tetap cari Tuhan dulu. Suaminya kek cari Tuhan, istrinya kek cari Tuhan, terus-terusan kita cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, lama-lama jadi hubungan kita akan semakin dipulihkan. Jangan tinggal, justru kalau saat engkau punya masalah, engkau meninggalkan Tuhan, sama dengan engkau menghilangkan kompas di dalam hidupmu, sehingga engkau bingung mau hidup kemana, mau jalan kemana nanti ke depannya. Jadi catatan sikap optimis adalah sikap hati yang selalu berpengharapan. Jadi orang yang optimis itu adalah sikap hati yang selalu positif, selalu berharapan dan berpandangan baik. Jadi sikap optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi sebagai kesimpulan, tahun 2024 adalah tahun pengharapan di dalam Tuhan. Tetap optimis dan serahkanlah seluruh pengharapanmu pada kuasa dan kehendak Tuhan. Karena dalam Yeremia 29, mari saya ingatkan kembali apa kata firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya minta semua tim musik siap-siap, kita akan menikmati pertukuran tubuh darah Kristus. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berjanji Dia tidak akan memberikan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh kedamaian. Jangan khawatir, jangan cemas. Caranya agar kita diberkati di tahun 2024, bangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan. Tetaplah berjuang di saat-saat ini. Sikap optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi sebagai hamba Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut aktif membaca firman, karena dengan membaca firman tentunya hati kita dibukakan. Dan saya menghimbau teman-teman yang lain, kita juga punya ibadah doa dan penyembahan. Kalau seandainya engkau belum tahu bagaimana cara berdoa, mari datang ikut ibadah doa penyembahan hari Jumat. Ibadah doa penyembahan hari Jumat bukan cuma untuk pelayan saja, tapi untuk kita semua. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kemampuan kita sendiri. Semasih kita diberikan waktu, kesempatan kepada Tuhan, mari datang ikut beribadah doa dan penyembahan. Itu tanda kita sebagai seorang hamba mau tunduk hanya kepada Dia. Bukan karena kuat gagah kita, namun karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian kita akan menikmati berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumahmu. satu hal yang ku cinta, menikmati baik-Ku Tuhan. Saudara, tugas perjamuan kudus
satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua Kita sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan untuk memasuki tahun 2024. Tahun berharap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan iman, mari kita sama-sama menyerahkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita serahkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Bangun hubungan yang lebih dekat kepada Kristus, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2024. Banyak bencana, ada banyak peperangan saat-saat ini boleh terjadi. Dengan kemajuan teknologi, banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa. Tapi firman-Nya dalam Yeremia 11 sangat jelas, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kepada siapakah firman Tuhan itu disampaikan? Adalah kepada kita semua, umat-umat kepercayaan Tuhan yang menyerahkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Firman-Nya sudah kita dengar. Apapun permasalahan kekhawatiran hidupmu saat ini, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap optimis, percayalah. Mari kita ubah kekhawatiran itu dengan doa. Sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman. Di depan kami ada anggur dan hosti yang sudah kami persiapkan. Biarlah kuasa-Mu menjamah anggur dan hosti ini Tuhan, dengan kuasa yang daripada hilang. Mujizat-Mu akan terjadi dan kuasa-Mu akan bekerja. Demikian juga layakkan kami bersama seluruh umat-Mu untuk menikmati persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Layakkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi ini Tuhan, untuk mengubahkan tubuh darah Kristus, untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati air-Mu Tuhan, lebih dari satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
dan darah Kristus pada pagi ini? Ada yang lewat? Kalau tidak ada, saya undang semua bangkit berdiri. Persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Allah yang kita sembah, Dia rela berkorban, mati tersalib di Golgota untuk menebus dosa kita umat manusia, untuk menebus kita yang berdosa. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Saya undang kalau bisa keluarga yang terdekat saling berdampingan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus dan mengawali tahun 2024 ini, sekali lagi firman sangat jelas berkata, janganlah kamu khawatir, janganlah cemas. Jadi orang yang khawatir dan cemas umumnya itu mereka masih punya permasalahan dalam hidupnya yang masih belum dijawab Tuhan. Orang yang khawatir dan cemas itu ada banyak tantangan dalam hidupnya yang masih belum dia lepaskan. Dia belum berdamai sama dirinya sendiri. Demikian juga pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya sebelum kita semua, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Jika engkau ingin ditolong oleh Tuhan, hidupmu mengalami hidup perubahan di tahun 2024. Sebelum menikmati tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini, mari kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang-orang lain di sekitar kita, berdamai dengan Tuhan. Mari saya berikan waktu sesaat. Kalau seandainya ada dosa, ada beban, permasalahan yang saat ini masih engkau belum akui, sebelum kita menikmati tubuh darah Kristus, mari. Kalau anak-anak mungkin bersikap kasar sama orang tuanya, berkata-kata yang tidak baik pada orang tuanya, minta ampun pada orang tua pada pagi hari ini. Demikian juga orang tua mungkin ada perkataan yang tidak baik pada anak-anaknya, minta ampun pada hari ini, selesaikan pada Tuhan. Sehingga kita bisa melangkah di tahun 2024 lah dengan sungguh-sungguh yakin pengharapan kita akan dijawab, karena pengharapan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau seandainya semua sudah menghadap kepada Tuhan, kita menyelesaikan segala permasalahan kita, karena kalau kita masih mengeraskan hati, kita tidak mau minta ampun kepada orang-orang yang menyakiti kita, kita tidak minta ampun kepada Tuhan. Roti dan anggur yang kita nikmati itu bukan menjadi berkat, namun menjadi kutuk. Saya tidak mau satupun daripada kita akan dikutuk oleh Tuhan. Bapa surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau izinkan kami akan menikmati persekutuan tubuh darah Kristus. Dan kami percaya di dalam tubuh dan darah Kristus ada kuasa-Mu bekerja dan berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Mari kita angkat roti hosti di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jadi roti perjamuan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang pindahkan cawan itu di sebelah kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan anggur yang kita pegang ini adalah darah Kristus. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Apakah kita percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pegang tangan istri dan anak-anakmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh keluar dari hati dan pikiran kita. Tidak ada satupun bibir yang diam, tidak ada satupun mulut yang terdiam. Ucapkan syukur bagaimana Tuhan telah memelihara kita di tahun 2023. Terima kasih Tuhan, glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati tubuhmu, persekutuan tubuh darah Kristus. Kami mengucap syukur karena di tahun 2023 Engkau memelihara kami sungguh sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan karena oleh persekutuan tubuh darah Kristus sakit-sakit kami disembuhkan Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami dilimpahkan di dalam iman kami Tuhan. Iman kami bertumbuh, usaha kami bertumbuh, dan bahkan anak-anak kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang tahun 2023 Engkau telah memelihara kami. Dan pagi ini, minggu pertama di tahun 2024 Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu mengingatkan kami agar tetap optimis, berharap, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Dan karena di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah rancangan-rancangan damai sejahtera yang ada di dalam Engkau Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Biarlah mampukan kami menyerahkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam anggur dan hosti ini ada kesembuhan. Yang sakit boleh disembuhkan. Hatinya disegarkan Tuhan. Yang lemah imannya boleh dikuatkan. Yang bingung saat ini boleh tunjukkan jalan karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan kami, teman-teman kami yang tidak ada hadir pada pagi hari ini, terutama orang tua kami, Mbak Sumini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tante David, Om David juga tetap kami serahkan dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, juga sudah mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar melangkah pasti untuk mengawali tahun 2024, menyerahkan seluruh pengharapan kami hanya dalam nama-Mu. Bapa, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, pujian kami naikkan, tiba saatnya kami memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu, lewat persepuluhan, lewat persembahan tatangan juga Tuhan Kau berkati usaha pekerja seluruh umat-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak mau berutang, Tuhan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan mampukan kami, gereja-Mu, mengelola berkat ini dengan bertanggung jawab. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menikmati itu, memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan
sudah begitu baik dalam kehidupan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan dong. Puji Tuhan, kita menikmati berkat-berkat rohani. Dan sekarang kita akan mengembalikan apa yang selalu kita nikmati melalui persembahan. Mari, dengan penuh sukacita kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sambil kantong persembahan dijalankan, mari saja kita semua untuk menaikkan pujian ini. Sebab Tuhan baik. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan harum namanya. Puji dia. Tiuplah sangkakala, musik dan tari. Semua makhluk hidup di surga dengan selamat. Amin. Akan puji Karena sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari yang sudah memberikan persembahan silakan bagi berdiri. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ayo katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yes. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Salahnya datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia. Tiuplah sangkakala, Oke. musik dan tarian. Semua makhluk hidup di surga dengan sepati dengan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. He's so good. Amen. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Once more. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya. Dan berikutnya kita akan menyaksikan pengumuman-pengumuman sepekan mendatang yang akan ditayangkan lewat tayangan Newsweek. Silakan.
Baiklah, tadi sudah ditayangkan kegiatan-kegiatan sepekan mendatang dan semua sudah dimulai ya. Ada kaum wanita dan juga ibadah keluarga Komsel akan mulai pada bulan Januari ini. Udah mulai Pak minggu depan? Nanti akan diumumkan di grup jadwalnya di mana. Dan pengumuman tambahan lagi, iuran MPUK Bali. Yayasan Purna Bakti Mumbul sudah dimulai pada bulan Januari ini, tahun ini. So, pendaftaran terakhir tanggal 31 Januari. Tanggal 31 Januari Bapak Ibu, itu pendaftaran terakhir. Dan penyerahan iuran maksudnya ya. Iuran bagi yang belum mendaftar silakan mendaftar, bagi yang sudah mendaftar tolong iurannya diserahkan paling lambat 31 Januari dan besar iurannya adalah 50.000 per orang per tahun. 50.000 rupiah per orang, bukan per keluarga. Baik, dan tadi ada yang ulang tahun. Nah, hari ini yaitu Idewa Ayudhya Maharani. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Oh, maunya berdiri. Selamat ulang tahun ya dia. 38 tahun, puji Tuhan. Salah. Oh, 28. Oh, salah catatan. Masih lebih muda. Baik, puji Tuhan. Kita akhiri ibadahnya di pagi hari ini. Saya undang Sidang Jumat bangkit berdiri dong. Mari kita berikan apresiasi. Ucapan syukur terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanan. Every day. Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Sebelum kita doa berkat, berikan salam yang terbaik buat teman-teman yang lain ya. Satu dengan yang lainnya, berikan salam yang terbaik. Tuhan baik. Tuhan baik, Dia baik dalam hidup kita. Oke, Tuhan baik. Mari kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar yang telah berjanji dan bersepakat percaya kuasanya putih sekarang kemenangan dari Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa yang kami sembah. Karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba akhirnya sebentar kami yang mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Dan bahkan firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami
senantiasa dipelihara, dilindungi, dan pengharapan-pengharapan kami dipenuhi. Engkau ingatkan kami agar kami senantiasa mencari Engkau di dalam segala hal kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tetap kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Memasuki tahun politik di tahun 2024, pemilihan presiden nanti bulan Februari. Kami serahkan seluruh Republik Indonesia ini dengan jajarannya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah situasi pemilu ini sungguh-sungguh baik Tuhan dan kondusif Tuhan. Segala perpecahan semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya presiden yang terpilih adalah presiden pilihan yang daripada Engkau saja Tuhan. Dengan iman kami serahkan biar orang-orang yang menjadi presiden adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Demikian juga anggota DPR, MPR, DPD, baik pusat di daerah adalah orang-orang pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa mengerti Tuhan akan rencana-Mu, akan siapakah yang Kau tetapkan menjadi orang-orang yang Kau akan tetapkan menjadi di pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Hotel Infinity, Pak Gun, Bu Merlin yang sudah memberkati. Kau berkati manajemen, karyawan juga di hotel ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ke depan kami serahkan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini yang akan beraktivitas minggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati usaha pekerjaan daripada teman-teman kami Tuhan. Kau berkati mereka yang berusaha di Bali atau mereka yang berusaha di luar Tuhan. Kau berkati Tuhan. Engkau sertai dan bahkan Tuhan Kau lipat kali gandakan Tuhan usaha pekerjaan mereka juga Tuhan. Demikian juga pendidikan anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah dari bulan Kamis ini, dari hari Kamis kemarin Tuhan. Biar anak-anak kami dalam keadaan sehat, rajin dan dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik dengan tuntunan pimpinan yang daripada Engkau saja Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami semua suami istri, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, menyenangkan pasangan kami, menyenangkan anak-anak kami, menyenangkan orang tua kami Tuhan. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, roh-roh pahit, roh-roh kebingungan semua disingkirkan darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Biarlah kami tetap optimis karena kami punya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah pemelihara agung Tuhan. Dan bahkan Tuhan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah di tahun 2024 Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus Tuhan. Saat-saat ini rekan-rekan kami yang mengalami kedukaan atau mereka yang mengalami permasalahan karena sakit penyakit atau karena orang tuanya sakit saat ini Pak Yohanes Jakarta juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Mujizat-Mu terjadi buat Oma dan kami percaya kami serahkan orang tua ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, pada hari ini Tuhan tepat tanggal 7, saudari kami Tuhan, anak kami, adik kami, dia berulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan dengan pertambahan umur, dengan pertambahan usia Tuhan, Engkau berkati dia senantiasa Tuhan. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati pekerjaannya juga Tuhan. Dan terlebih lagi iman percaya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur karena hari-hari kemarin Engkau memberkati kami. Jika awal tahun ini Tuhan, Engkau berkati kami dengan gaji, dengan pendapatan kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk haleluya bertanggung jawab dengan mengelola berkat-Mu dengan benar Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami jadi berkat dimanapun kami ada. Kami diberkati karena Engkau yang memberkati kami. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.